Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi sebelumnya yaitu membuat kop surat. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat isi suratnya, kurang lebih seperti ini. Pertama-tama, kita ketikkan dulu isi suratnya. Saat kita mengetik di Office Word dan memasukkan garis baru atau Enter, bisa kita lihat di sini biasanya akan ada jarak yang terlalu lebar antara baris satu dengan baris berikutnya. Jarak ini dinamakan spacing. Untuk mengatur atau menghilangkan spacing ini, kita bisa memblok teksnya terlebih dahulu, kemudian di menu spacing, kita pilih Remove Space After Paragraph. Sebagai contoh, apabila kita mengetik sebuah laporan dengan ketentuan jarak spasinya 1,5, maka kita perlu menghapus dulu paragraf spacingnya, kemudian kita set lagi menjadi 1,5. Karena jika belum menghapus paragraf spacing sebelumnya, maka saat kita atur menjadi 1,5, jaraknya akan melebihi dari 1,5. Sekarang silahkan diketik terlebih dahulu isi suratnya. Video ini bisa di-pause terlebih dahulu. Kemudian jika sudah selesai, kita dapat melihat di bagian identitas ini terdapat titik-titik untuk pengisian. Titik-titik ini bukan kita buat secara manual. Namun, titik-titik ini kita buat menggunakan tab stop. Jadi kita cukup menekan tombol tab pada keyboard, lalu titik-titik tersebut akan muncul secara otomatis. Nah, bagaimana cara membuat titik-titik otomatis seperti ini? Yang pertama perlu kita aktifkan di sini adalah ruler atau penggaris. Bisa kita aktifkan di menu view, kemudian kita centang yang ruler. Setelah itu, untuk membuat titik-titik atau membuat teks lebih menjorok ke dalam, di sini bisa kita lihat dulu bahwa batas kertas yang kita miliki adalah dari 0 hingga 16 cm. Kemudian jika kita ingin membuat tulisannya agak menjorok ke dalam, kita bisa mengira-ngira ingin menjorok ke dalam sekitar berapa sentimeter. Hal ini tentunya jika kita membuat dari nol, atau tidak ada ketentuan maupun petunjuk pengerjaan. Namun jika ada petunjuknya maka bisa kita ikuti saja. Intinya jika kita membuat dari nol, maka kita bisa mengira-ngira dan sesuaikan sendiri batas-batas tab stopnya, dengan melihat batas maksimum kertas tadi, yaitu dari 0 hingga 16 cm. Kemudian jika kita ingin menggeser bagian ini menjorok ke dalam sekitar 1 cm, maka yang kita lakukan terlebih dahulu adalah memblok bagian tersebut. Tab stop atau indentasi ini hanya berlaku untuk bagian yang kita blok, atau di baris yang dimana posisi kursor kita sedang berada. Jika sudah kita blok, sekarang kita pilih menu Home, lalu di bagian paragraf, kita klik yang panah mengarah ke bawah atau paragraf setting. Kemudian di bagian pojok kiri bawah bisa kita klik Tabs. Di sini sudah ada kolom tab stop position. Maksudnya adalah kita ingin membuat tab stop di sentimeter keberapa saja.
Namun sebelum mengisikan tab stop ini, kita lihat dulu default tab stopnya. Apakah dia menggunakan koma, atau menggunakan titik untuk satuan desimal? Karena harus sama persis jika ingin menambahkan tab stop dengan satuan desimal. Kemudian, untuk bagian isian identitas tadi, kita ingin membuatnya agar menjorok ke dalam hingga 1 cm. Lalu di sini kita bisa ketikkan 1, kemudian pilih alignment-nya left, dan leader-nya none. Kemudian kita klik set. Maksud dari alignment adalah saat kita tekan tombol tab, maka tab stop ini teksnya akan rata di mana, dan untuk leader dia akan menampilkan apa. Lalu kita tambahkan lagi tab stop kedua, yaitu untuk memposisikan titik 2 agar sejajar semuanya. Di sini kita bisa mengira-ngira lagi, misal batasnya adalah 6 cm. Lalu kita tambahkan lagi tab stopnya 6, alignment-nya left, dan leader-nya none. Kemudian kita klik set. Kemudian yang terakhir, untuk menambahkan titik-titiknya secara otomatis, maka anggap saja kita ingin membuat titik-titik tersebut hingga centimeter ke 15,5. Lalu kita tambahkan lagi tab stopnya 15,5, alignment-nya left, leader-nya kita pilih yang kedua atau yang menampilkan titik-titik. Kemudian kita klik set. Kita cek lagi tab stopnya. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian untuk mencobanya, harus satu persatu baris. Kita tekan tombol tab di awal. Lalu tekan tab lagi untuk jarak membuat titik 2-nya. Kemudian kita buat titik 2-nya. Lalu kita tap lagi yang terakhir untuk menampilkan titik-titik secara otomatis. Setelah itu kita ulangi langkah-langkahnya hingga baris terakhir. Selanjutnya kita buat tabel 5x5. Kemudian kita isikan kontennya. Sama seperti kemarin, jika ingin menggabungkan sel, maka kita bisa pilih merge cell. Lalu jangan lupa atur perataan teksnya. Selanjutnya, untuk bagian ini kita tambahkan juga tab stop titik-titik secukupnya. Dalam membuat tab stop, ada cara cepat, yaitu kita cukup klik 2 kali pada rulernya ini. Misal kita ingin membuat tab stop pada sentimeter ke-14, maka kita klik 2 kali pada angka 14. Namun pastikan saat setelah kita klik 2 kali, jendela yang tampil adalah pengaturan tab stop, bukan yang lainnya.
Lalu tinggal kita sesuaikan saja pengaturannya. Adapun jika kita keliru dalam mengatur tab stop, semisal kurang panjang atau terlalu pendek, maka bisa kita geser ke kanan atau ke kiri tanda indentasinya ini. Jika kita ingin menghapusnya, maka bisa kita tarik ke bawah. Kemudian, kita buat bagian tanda tangannya. Di sini kita bisa manfaatkan tabel lagi. Karena dalam sebuah surat biasanya ada beberapa tanda tangan yang dicantumkan. Maka dari itu untuk mempermudah penataannya, kita cukup gunakan tabel saja. Tinggal kita atur lebar kolomnya, dan terakhir kita hilangkan bordernya. Jika sudah, untuk membuat kolom materai, kita bisa gunakan Shapes. Cara membuatnya ada di menu Insert, kemudian pilih Shapes. Karena kita ingin membuat kotak yang di dalamnya dapat menuliskan suatu teks, maka kita pilih saja jenis Shapes-nya yang text box. Kemudian kita buat text box-nya. Lalu kita isikan kontennya. Sama seperti membuat baris baru atau saat kita enter, pastinya akan ada jarak berlebih. Untuk menghilangkan jaraknya, kita bisa pilih Remove Space After Paragraph lagi. Kemudian kita tulis bagian keterangannya. Lalu jika sudah selesai semuanya, langkah terakhir tinggal kita rapihkan saja. Ubah jenis fontnya agar sama semua, kemudian sesuaikan ukurannya.
Terakhir jangan lupa untuk menyimpan filenya.